Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 Februari 2024 bersama Romo Eligius Adi Wahyu Pawarta dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Selamat mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengar kata-kata Yesus tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa, mungkin kita akan membayangkan bagaimana mereka merebut posisi atau kekuasaan tersebut. Tapi pernyataan Yesus sebenarnya harus menghantar kita pada 3 kesadaran ini. Pada tempat yang pertama, adanya suatu kesadaran bahwa Musa adalah ia yang mempunyai kuasa untuk membuat dan menciptakan hukum Taurat. Kesadaran yang kedua adalah Musa tidak selamanya ada di dunia ini. Pada suatu waktu Musa akan wafat. Ketika Musa wafat, ia tidak bisa lagi memegang kontrol atas hukum yang sudah dibuatnya. Maka dari itu timbul suatu kesadaran yang ketiga, harus ada orang-orang yang melanjutkan terlaksananya hukum Taurat itu. Orang-orang yang paham betul akan hukum Taurat, yang juga memiliki wewenang untuk mengontrol pelaksanaannya. Maka saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah mereka yang mempunyai kapasitas untuk memahami betul apa yang menjadi peraturan-peraturan dalam hukum Taurat. Dan mereka secara legal memiliki kuasa untuk menentukan jalannya peraturan itu, hukum itu, dan juga menentukan hukuman atau sanksi ketika peraturan atau hukum itu tidak dilaksanakan. Maka Yesus pada hari ini mengingatkan kepada kita akan 2 hal ini. Jadi Yesus secara seimbang berbicara tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada tempat yang pertama, Yesus mengakui bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah mereka yang mempunyai kapasitas untuk memahami, menguasai, dan mengajarkan hukum Taurat. Maka Yesus mengatakan bahwa ikutilah apa yang mereka ajarkan. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya bahwa segala ajaran dan kata-kata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, terutama di dalam tindakan-tindakan yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan adalah suatu hal yang baik dan benar. Maka turutilah perkataan itu. Tetapi Yesus kemudian mengingatkan
bahwa agar mereka tidak mengikuti apa yang menjadi teladan atau tidak menuruti perbuatan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Mereka tahu baik, mereka paham baik, mereka mampu mengajarkan dengan baik, tetapi mereka tidak melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan yang paling penting itu adalah pelaksanaan hukum Taurat. Maka betul adalah baik jika kita mengetahui apa yang menjadi peraturan-peraturan di hadapan Tuhan. Tetapi lebih baik lagi ketika kita bisa berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan supaya agar apa yang kita lakukan bukan sekedar kita lakukan untuk hanya dilihat orang dan juga untuk mendapatkan penghormatan. Tetapi apa yang kita lakukan betul-betul mewujudkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka Yesus hari ini secara tidak langsung mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan kita, lakukanlah itu karena itu adalah yang baik di hadapan Tuhan, itu adalah yang menghantar kita kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, maka ini adalah suatu pesan yang sesuai ketika kita menjalani masa retret abu, masa tobat ini. Bahwa ketika Yesus mengingatkan kepada kita bahwa segala doa, segala derma, puasa, dan pantang yang kita lakukan hendaklah pertama-tama kita niatkan untuk dilihat oleh Bapa kita yang tersembunyi di surga. Tidak perlu terlebih dahulu orang lain melihat dan mengakuinya, tetapi supaya Bapa yang tersembunyi, Bapalah yang menganugerahkan rahmat kepada kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan satu hal ini, bahwa janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Tentu ada suatu perbedaan yang besar ketika kita berada sebagai posisi rabi dan ketika kita berada sebagai posisi saudara. Sapaan rabi akan menempatkan seseorang pada suatu tingkat penghormatan yang tinggi. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang merendahkan seorang guru. Rabi yang berarti guru. Dan di sisi lain, sapaan ini berarti bahwa seseorang itu memiliki suatu pemahaman dan juga kemampuan yang tentu melebihi orang-orang lain. Tetapi beda halnya ketika kita memilih untuk menjadi saudara satu sama lain. Saudara itu sangat khas. Jadi dalam suatu keluarga tidak ada saudara yang betul-betul sama dengan saudaranya yang lain. Ada yang memiliki kelebihan di sisi lain dan memiliki kekurangan di sisi yang lain. Hal ini membuka suatu ruang saling mengisi, saling memberi dan juga saling mengingatkan. Hal ini juga mengingatkan kita saudara-saudara terkasih bahwa di hadapan Tuhan dalam pelaksanaan hukum, dalam pelaksanaan peraturan-peraturan dan kehendak Allah, semua kita memiliki posisi yang sama. Setiap kita dengan kehadiran kita yang khas mampu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada satu hal lagi yang menjadi keistimewaan seorang saudara. Bahwa seorang saudara tidak akan mungkin meninggalkan saudaranya lain di dalam kegelapan, di dalam penderitaan, dan di dalam kesesatan. Di dalam melaksanakan kehendak Allah, Yesus ingin agar kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Yesus ingin agar kita memiliki suatu keterbukaan bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk melaksanakan kehendak Allah. Namun saudara-saudari terkasih dalam Kristus, jika kita merasa bahwa hidup kita sudah terarah kepada keselamatan dan kita merasa dirahmati Tuhan atas kebenaran yang boleh kita jalankan dalam kehidupan ini, maka tengoklah saudara-saudarimu, jangan biarkan mereka tersesat, tetapi bawalah mereka juga turut serta dalam keselamatan yang engkau alami. Tidak ada seorang saudara
yang tega melihat saudaranya tersesat. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan suci pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kehendak Allah itu adalah suatu pelaksanaan yang tulus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang tinggi, tetapi bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam wujud tindakan dan kata-kata yang paling sederhana, kita dapat mewujudkan apa yang menjadi peraturan-peraturan dan kehendak Allah di dunia ini. Selain bahwa kita berhasil untuk mengamalkan peraturan dan kehendak Allah, kita juga diajak untuk menjadi orang yang berbelas kasih agar kita dan dunia ini sama-sama diselamatkan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 Februari 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Eli untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.